Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita masih punya waktu 15 menit lagi untuk tanya jawab. Saya persilakan untuk 3 penanya ya. Silakan acungkan tangan dan nanti sebutkan nama atau lembaganya. 1, ada lagi. Saya kira ada banyak hal yang bisa dieksplorasi dari session ini ya, terutama soal bentuk gunung api, apakah dia piramida dan misteri di Batu Rahong itu. Ada lagi selain Bapak yang di depan? Ya, 2, ya, 3. Baik, silakan. Nama saya Noviar, saya cuma dari kelompok pencinta sejarah peradaban manusia Pak, di Facebook dari Atlantis Indonesia yang sekarang jumlahnya ada 10.300-an orang. Dan tim kami juga udah ngeluarin buku, kebetulan ada di sini tim dari Atlantis juga, Pak Samanto yang mengeluarkan buku sejarah peradaban Nusantara ya Pak. Saya cuma mau tanya aja gini Pak, tadi heran saya satu sama pemaparan yang dari Pak Sujatmiko ya Pak, yang Bapak kedua. Di situ saya nggak tahu itu siapa yang berani mengatakan bahwa kok di Indonesia katanya nggak ada sejarah atau tradisi yang mengenal tentang piramida gitu. Menurut saya sih, saya sebagai orang yang cuma senang baca buku aja ya Pak ya. Kalau akademi CC perbankan nggak nyambung main gini-ginian. Cuma satu itu yang saya heran kok, ada yang berani mengatakan seperti itu Pak. Padahal ada satu yang ini Pak, arsitektur punden berundak nih Pak, sama tumpengan itu bukannya suatu tradisi sebuah piramid gitu Pak. Ya, itu aja sih Pak dari saya. Cukup, makasih. Ya, terima kasih Mas Mofiat. Terus yang kedua tadi? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Mungkin saya hanya ingin mengajukan usulan sama Pak Andi Arief dan komentar terhadap para presenter. Ya, maaf, namanya Pak? Nama saya Sutikno Bronto dari Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi usulan saya kepada Pak Andi Arief itu seperti di dalam buku yang saya tulis, Geologi Gunung Api Purba, itu masih sangat jarang sekali ahli geologi yang masuk atau mendalami aspek-aspek ke gunung api. Sehingga pendidikan ke gunung apian itu mestinya harus kita angkat, kita serius. Dulu pernah ditawarkan tapi kelihatannya masih ngambang, sehingga sekarang waktunya lah untuk mempush lagi betul-betul ilmu gunung api yang basicnya geologi, geokimia, geofisika, matematik, fisika, kimia, dan statistik. Jadi tidak sampai ke kebencanaan dulu, tapi betul-betul basic vulkanologi ini harus kita pahami. Itu pertama. Karena apa? Karena dari presenter ini nampaknya Pak Awang berasumsi sebagai ahli gunung api, dan tadi menyatakan gunung api harus ada krater. Itu tidak harus Pak, tidak harus. Jadi dan sumbat lava pun itu tidak harus kelihatan. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Bahkan dari Pak Andang Batiar yang ahli minyak juga. Jadi hati-hati betul menurut pendapat saya masuk ke dalam sentral facies atau facies pusat gunung api, karena itu sangat kompleks, sangat kompleks. Batuan alterasinya begitu kompleks sekali, sehingga yang lunak teralterasi hidrotermal, yang keras masih tetap resisten. Itu nanti stratigrafinya bisa teratur sekali, tapi juga bisa tidak teratur sekali. Jadi ini kemudian yang porus juga ada, tapi yang pejal juga banyak. Jadi mohon untuk hati-hati betul menginterpretasi terhadap internal structure daripada daerah bekas gunung api. Barangkali itu komentar saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutikno. Komentarnya, ya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sopandi dari Cianjur. Tentu saja akan bertanya di sekitar Gunung Padang. Tadi sudah diterangkan bahwa ada teras 1 sampai 5. Setiap teras tidak semua orang bisa menempati di situ. Jangan-jangan Gunung Padang dulunya fungsinya untuk menguji para calon pemimpin. Kalau zaman teknologi tinggi sekarang mungkin
fit and proper test. Dan karena itulah sekarang Gunung Padang bagaikan bidadari yang baru keluar dari salon kecantikan. Kalau bapak-bapak ingin tahu, ditunggu di Cianjur. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, pertanyaan yang pertama, apakah benar gitu? Apakah benar dugaan saya atau salah? Yang kedua, dulu pernah diketemukan lumpang batu, Pak. Dan diketemukan juga batu pipisan 2. Semuanya barang itu ada di Museum Nasional. Fungsi lumpang batu itu kira-kira secara akademis apa? Apakah untuk alat penghormatan penguburan mayat, atau alat untuk pertanian, atau alat untuk penghormatan kepada nenek moyang? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Safari. Karena tadi satu komentar dari Bapak Profesor Sutikno, mungkin ada satu penanya lagi. Baik, kalau tidak ada, ya ada 3 pertanyaan dari Saudara Mufiar tentang, ini buat Bapak Sujatmiko ya, Bapak Sujatmiko, soal mengapa ada statement di Nusantara tidak ada tradisi piramida, padahal kita punya punden berunda, itu satu. Lalu ada komentar dari Pak Sutikno, mungkin bisa ditanggapi juga oleh Bapak Dani Hilman ataupun Bapak Awang, atau juga Bapak Sujatmiko, dan satu lagi dari Bapak Safari tentang Gunung Padang. Silakan dari Pak Sujatmiko lebih dulu. Terima kasih moderator. Pak Muhyar, pernyataan bahwa budaya piramida itu langka di Indonesia dan barangkali sampai saat sekarang ini belum ditemukan, itu bahkan dari kepala Arkenas Pak Lutfi Yondri dan lain-lain teman-teman dari arkeologi. Dan untuk itu saya bisa memaklumi, apalagi setelah ada datingnya tadi sudah disebutkan malah lebih dari 10.000 tahun. Tadi saya sudah sebutkan bahwa temuan kami di Pawon, Gua Pawon, itu ada ras Mongoloid yang ada di dalam gua. Mereka bikin alat-alat batu umurnya antara 5.500 sampai 9.500. Alat batu Pak, kecil-kecil itu loh. Bukan bikin piramid yang puluh 200.000 orang. Itu untuk kisnya. Jadi secara artefaktual sudah susah. Membangun segitu besarnya tidak ada jejak-jejaknya, it's impossible. Itu sebetulnya. Yang keduanya, kalau kita refer kepada 2 ya, sebetulnya yang diarah itu adalah Lakon sama Sedahurip. Di Sedahurip, saya cuma dari basic geologi dasar yang saya terima pada saat kuliah di ITB tingkat 1, tingkat 2. Semuanya itu adalah demi masa depan anak-anak kita ini, Pak. Saya kira itu aja. Jadi bukan saya bikin statement, tetapi dari arkeologi yang membuat statement ya, dan secara logika saya juga bisa menyadari karena artefaktual tidak ada. Pada saat itu kita temukan di Garut banyak sekali artefak berupa batuan obsidian yang dibikin lancip-lancip itu, bukan blok-blok dari piramid. Saya kira demikian.